Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duta Anggoro dari Lokal Pai 6D. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran interaktif yang akan membahas mengenai qaul sahabi. Di sini saya akan membahas meliputi pengertian, contoh, kategorisasi. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Ushul Fiqh 2. Saja kita mulai. Nah, yang pertama itu pengertian qaul sahabi. Secara bahasa, qaul artinya perkataan atau pendapat dari kata qala yaqulu qaulan atau dengan kata lain al-qalam. Adapun sahabi secara bahasa artinya sahabat atau kawan akrab dari kata sahibah yashabu sahabatan wasubatan. Para ahli hadis menjadikan sahabi sebagai perawi hadis. Syarat perawi dalam tingkatan sahabi adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, di mana sahabi itu wajib diterima hadisnya karena berdasarkan telaah pengalaman dan diskusi panjang setiap sahabi itu merupakan perawi yang adil, baik banyak bersama dengan Nabi maupun hanya bertemu sekali. Sementara para ahli usul fiqh menjadikan sahabi sebagai pelaku ijtihad atau mujtahid. Orang yang memiliki kompetensi di bidang fikih, orang yang seperti ini harus banyak bersama Nabi sehingga dia mampu mencapai pemahaman yang mendalam tentang Al-Qur'an, hadis dan maqasid syariah. Adapun pengertian qaul sahabi secara istilah yang artinya pendapat sahabi yang telah dia katakan atau dia kerjakan dan dia tidak meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Bila seorang sahabat meriwayatkan sebuah perkataan atau perbuatan dari Nabi, maka perkataan dan perbuatan itu merupakan hadis, bukan qaul sahabi. Dengan demikian, qaul sahabi itu berupa dua macam. Yang pertama itu perkataan sahabat dan yang kedua itu perbuatan sahabat. Jadi, meskipun qaul itu artinya perkataan, namun qaul sahabi artinya pendapat, di mana yang namanya pendapat itu bisa diungkapkan secara lisan atau perkataan dan bisa diungkapkan melalui tindakan atau perbuatan. Nah, selanjutnya itu pandangan ulama mengenai qaul sahabi. Pendapat ulama mengenai qaul sahabi dapat dijelaskan ada dua macam. Pendapat sahabat yang dapat dijadikan hujah yaitu yang pertama itu ada pendapat sahabat yang diduga keras bahwa pendapat tersebut sebenarnya berasal dari Rasulullah SAW karena pikiran tidak atau belum dapat menjangkaunya, seperti ucapan Aisyah radhiyallahu anhu, kandungan itu tidak akan lebih dari 2 tahun dalam perut ibu, yaitu tidak akan lebih dari sepanjang bayang-bayang benda yang ditancapkannya. Yang kedua, keterangan Aisyah radhiyallahu anhu bahwa maksimal waktu mengandung itu 2 tahun, tidak lebih sedikit pun. Bukan semata-mata hasil ijtihad Aisyah sendiri, melainkan bersumber dari Rasulullah. Meskipun secara kasat mata itu adalah perkataan dan pendapat Aisyah, pendapat sahabat yang tidak ada sahabat lain yang menentangnya. Seperti pendapat tentang bahwa nenek mendapat 1/6 harta waris yang dikemukakan oleh Abu Bakar dan tidak ada sahabat lain yang tidak sependapat dengannya. Nah, selanjutnya itu kedudukan qaul sahabi. Sebagaimana kami jelaskan bahwa ternyata qaul sahabi itu bermacam-macam. Kedudukan qaul sahabi itu pun bermacam-macam ya, sebagai berikut. Berikut ini penjelasannya. Nah, yang pertama itu ada qaul sahabi yang tidak bisa dinalar. Para ulama bersepakat bahwa qaul sahabi yang tidak bisa dinalar itu merupakan salah satu dalil dengan anggapan bahwa qaul sahabi seperti ini sebenarnya merupakan hadis. Namun para sahabi atau sahabat
itu tidak menyebutkannya sebagai hadis. Meskipun para ulama sepakat bahwa qaul sahabi yang tidak bisa dilarang itu merupakan salah satu dalil. Yang kedua itu qaul sahabi yang mansur dan tidak ada qaul sahabi lain yang berseberangan. Qaul sahabi jenis ini merupakan ijma' Sukuti mengenai kedudukan mengenai kedudukan ijma'. Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Adapun sebagai berikut. Yang pertama itu para ulama Hanafiyah dan Hanabila berpendapat bahwa ijma' Sukuti itu merupakan dalil karena diamnya sebagian para mujtahid yang lain dianggap setuju dengan para mujtahid yang sudah menyatakan pendapatnya. Yang kedua itu para ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa ijma' Sukuti itu bukan merupakan dalil karena diamnya sebagian dari para mujtahid itu belum tentu setuju karena boleh jadi diamnya sebagian dari para mujtahid karena sebab takut kepada penguasa yang zalim dan tirani. Selanjutnya tuh sebagian ulama dari Syafi'iyah berpendapat bahwa ijma' Sukuti ini merupakan dalil yang bersifat zanni, bisa digunakan sebagai pertimbangan, tidak harus diamalkan alias boleh berbeda dan tidak harus sama dengan ijma' Sukuti. Dan ketiga itu ada qaul sahabi yang berseberangan dengan qaul sahabi yang lain. Para ulama bersepakat bahwa qaul sahabi jenis ini bukan merupakan dalil, namun dalam hal seperti ini sebagian ulama tidak keluar dari pendapat para sahabat. Artinya para ulama akan memilih salah satu dari qaul sahabi yang ada, yaitu qaul sahabi yang lebih dekat kepada sebuah dalil. Nah, yang keempat itu qaul sahabi yang tidak mansur dan tidak diketahui apakah ada qaul sahabi lain yang berseberangan pada qaul sahabi seperti ini. Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, qaul qadim dan Imam Ahmad berpendapat bahwa qaul sahabi seperti ini merupakan dalil. Nah, ada juga menurut Imam Syafi'i atau qaul jadid berpendapat bahwa qaul sahabi seperti ini bukan merupakan dalil. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai kategorisasi qaul sahabi. Yang pertama itu ada fatwa sahabat yang bukan berasal dari hasil ijtihadnya sehingga tidak dapat dijadikan hujah dalam menetapkan hukum syara, baik pendapat itu berupa syara maupun berupa ketetapan hukum. Yang kedua itu fatwa sahabat yang disepakati secara tegas di kalangan mereka yang dikenal dengan ijma' sahabat. Fatwa seperti ini merupakan hujah dan mengikuti bagi generasi sesudahnya. Yang ketiga itu fatwa sahabat secara individu tidak mengikat sahabat lain. Oleh sebab itu tidak jarang para mujtahid di kalangan sahabat berbeda pendapat dalam suatu mujadalah. Nah, yang keempat itu fatwa sahabat secara individu yang berasal dari hasil ijtihadnya dan tidak terdapat kesepakatan sahabat tentangnya. Kalangan Hanafiyah, Imam Malik, qaul qadim Syafi'i dan pendapat terkuat dari Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa pendapat yang dilakukan melalui ijtihad dapat dijadikan hujjah dan apabila terjadi perbedaan dengan qiyas, maka pendapat sahabat yang didahulukan. Nah, selanjutnya itu ada contoh qaul sahabi. Yang pertama itu dari fatwa Anas bin Malik yang menerangkan tentang minimal haid wanita yaitu 3 hari. Nah, yang kedua itu ada azan subuh Jumat 2 kali. Pada zaman Rasulullah SAW, azan untuk salat Jumat itu hanya dilakukan sekali. Namun pada zaman Utsman bin Affan, azan untuk salat Jumat itu dilakukan sebanyak 2 kali. Tambahan azan itu dilakukan karena jumlah kaum muslimin semakin banyak dan perlu diketahui bahwa azan tambahan itu dilakukan di pasar. Tujuannya mengumumkan kaum muslimin yang masih ada di pasar untuk segera meninggalkan pasar. Jadi azan tambahan itu tidak dilakukan di masjid seperti zaman sekarang tapi di pasar. Nah, yang ketiga itu kijang disamakan dengan kambing.
Para sahabat menyamakan hukum kijang dengan kambing. Tentu saja kijang di sini bukan merek kendaraan ya, tapi melainkan nama binatang yang secara kasat mata memang mirip dengan kambing. Karena sama dengan kambing, maka kita juga boleh melaksanakan akikah dan kurban dengan menggunakan seekor kijang. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai qaul sahabi. Dapat saya simpulkan dari penjelasan saya tadi itu, qaul al-sahabi adalah pendapat para sahabat tentang suatu kasus yang dinukil oleh para ulama, baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum yang tidak dijelaskan dalam ayat atau hadis. Tidak semua qaulu sahabi yang diperselisihkan keabsahannya sebagai hujah di antara para ulama. Sekian penjelasan saya mengenai qaul sahabi. Semoga apa yang saya jelaskan tadi itu bermanfaat bagi kita semua. Semoga teman-teman udah mulai paham ya mengenai qaul sahabi, walaupun sedikit ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.